mengimani Pentakosta ketiga. Yuk baca bareng-bareng. Pentakosta ketiga, 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penyesuaian yang terbesar dan terakhir. Ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak yang cinta Tuhan Yesus. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Teman-teman, jangan lupa berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan. Dan setiap hari Minggu ikut ibadah online Era Kids ya. God bless you. Shalom adik-adik. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap Kak? Baiklah, Oke. kita akan memuji Tuhan. Kita goyang-goyang tangan dan kaki kita terlebih dahulu. Oke, ya. betul Kak. Kita lemaskan dulu. Kedua tanganku mempunyai jari, direbangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dipetikan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Yes, sudah. Oke. Ayo adik-adik, sebelum kita lebih dalam untuk menyembah Tuhan, kita siapkan hatinya dulu yuk. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu, Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk kita lebih dalam lagi, nyanyikan dari awal. Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita katakan dengan iman dari awal. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin dan menuntun, Memimpin,
menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih. Yuk adik-adik, waktunya kita penyembahan yuk. Tuhan Yesus. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Mari katakan, Tuhan Yesus baik. 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 Aku cinta. Aku cinta Tuhan Yesus. Aku cinta Tuhan Yesus. Sekali lagi. Aku baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. Yuk, lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, syukur. Terima kasih. Haleluya. Biarlah hati kita percaya pada Tuhan. Biarlah lidah dan bibir kita percaya pada Tuhan. Ayo adik-adik. Yesus. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Yes, Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan sekali lagi, hatiku. Hatiku percaya. Hatiku Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya Tuhan. Selalu ku percaya. Yes, mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yo, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Yes. Tuhan ada di atas puji-pujian, bertahta di atas puji-pujian umatnya. Amin. Di rumah kamu, Yes. di rumah kakak, Yes. Tuhan hadir. Oke. Saat kita sungguh-sungguh terus memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan yuk. Ada kuasa dalam pujian. 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 Karena Allah bertahta dalam dia. Yes, ada kuasa.
Yes. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah, bertahta dalam Dia. Yes. Allah bekerja dalam pujian, bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis diluluh hancurkan, dihancurkan, 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 dihancurkan. Satu, Dihancurkan, dihancurkan. dua, Dihancurkan. tiga. Yeay. Allah bekerja dalam pujian, bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis diluluh hancurkan, dihancurkan, 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 dihancurkan. Satu, dua, Dihancurkan, dihancurkan. tiga. Yeay. Habis ini kita lagu apa nih, Kak? Kira-kira. Memuji Tuhan, lagunya adalah Mata Tuhan Melihat. Wis, mata Tuhan. Siap. Ayo, Kak. Mata Tuhan melihat apa yang kita Perbuat buat yang baik, apa ya? buat yang jahat. Oh. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. buat yang baik, Apa ya, Kak, itu ya? buat yang jahat. Oh. Oleh sebab Oke lah. itulah Jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, beri kemuliaan Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Yuk. Sebelum kita masuk firman, kita menyanyikan sebuah lagu adik-adik biar lebih mendapat feel-nya saat firman Tuhan nanti. ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, Salam generasi Yeremia. Apa kabarmu hari ini? Kayak yakin semuanya yang sedang menyaksikan ibadah online hari ini lagi bersemangat, udah antusias banget pengen mendengar firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, doa dulu yuk. Ayo lipat tanganmu, tutup matamu, tundukkan kepalamu. Bapak yang baik, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau urapi hamba-Mu ini, dan Engkau urapi juga semua telinga yang mendengar, untuk semuanya punya telinga seorang murid yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan juga Engkau mengurapi
merapi hati, setiap hati kami untuk firman-Mu tertanam, tertabur di tanah hati kami yang subur. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai pasal 5 ayat ke-11. Adik-adik, nanti dibaca aja ya setelah firman Tuhan ini. Jadi adik-adik mendengarkan saja. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita saksikan dulu video berikut ya. Inilah kisah mengenai Ananias dan Safira. Jemaat mula-mula semakin bertambah banyak jumlahnya. Adapun mereka sehati dan sejiwa, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjualnya, dan hasil penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka. Yusuf, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu di depan kaki rasul-rasul sebagai persembahan. Semua orang bersuka kepada Yusuf atas perbuatannya. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Pada suatu malam, mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah. Namun, mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di hadapan rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. 3 jam kemudian masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul, sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Sejak saat itu, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi takut dan semakin menghormati Tuhan. Oke, dan adik-adik sudah menyaksikan video tadi. Udah tahu dong ceritanya seperti apa? Tadi tokohnya siapa aja ya? Iya betul, Bapak Ananias, Ibu Safira, Bapak Petrus. Menurut adik-adik, perbuatannya Bapak Ananias dan Ibu Safira itu layak dicontoh nggak? Baik nggak? Ya betul enggak. Sangat jelek sekali. Tidak baik adik-adik. Dan jangan dicontoh ya adik-adik. Kalau begitu, kira-kira apa perbuatan yang tidak layak untuk dicontoh? Atau perbuatan apa yang mereka lakukan yang tidak baik itu adik-adik? Ya, yang pertama, adalah Bapak Ananias dan Ibu Safira itu, mereka bersama-sama bersekongkol merencanakan perbuatan yang jahat. Boleh gak sih bersekongkol, berkolaborasi, atau bersama-sama? Boleh kalau melakukan yang baik. Tapi kalau merencanakan yang tidak baik atau merencanakan dosa, itu tidak baik di mata Tuhan dan itu jahat di mata Tuhan. Merencanakan
menyembunyikan sebagian hasil dari penjualan tanahnya. Menyembunyikan itu berarti namanya mencuri. Boleh nggak mencuri adik-adik? Boleh, itu dosa. Itu melanggar firman Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Bapak Ananias dan Ibu Safira, memberikan sebagian dari hasil penjualan tanahnya. Kesalahan yang ketiga adalah Bapak Ananias dan Ibu Safira berbohong. Saat Bapak Petrus bertanya, apakah kamu memberikan semuanya? Dia bilang, udah aku berikan. Bapak Petrus marah, Ananias, kamu berbohong. Yang kamu bohong ini itu bukan orang, bukan saya, tapi Roh Kudus. Kamu telah membohongi Tuhan. Dan seketika itu juga Bapak Ananias langsung mati. Hukuman yang mereka perbuatan yang mereka lakukan, Tuhan langsung hukum seketika itu. Karena Tuhan tidak bisa mentolerir dosa. Mereka berbohong. Padahal Bapak Ananias itu Tuhan kasih waktu loh adik-adik. Mulai dari mereka merencanakannya dengan Ibu Safira. Tuhan kasih waktu. Sampai dia ketemu sama Bapak Petrus. Masih tetap dia mempertahankan pendapatnya. Masih tetap kekeh dia untuk bertahan mau berbohong. Padahal ada waktu dia untuk mengubah pendapatnya, untuk mengubah pemikirannya. Tapi dia tetap bertahan dengan kebohongannya. Akibatnya dia mati adik-adik. Wow, sangat tragis ya. Tapi itulah yang terjadi. Karena dia sudah membohongi bukan manusia, tapi Tuhan Roh Kudus sendiri. Memang manusia tidak ada yang melihat, tapi mata Tuhan melihat. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, apa yang baik atau yang jahat. Semua Tuhan tahu. Manusia mungkin nggak tahu, manusia nggak bisa lihat, tapi Tuhan melihat. Tuhan nggak suka, karena pada saat itu, di zaman itu adik-adik, kuasa Tuhan sedang bekerja. Tuhan, kalau Roh Allah atau hadirat Tuhan sudah turun, itu Tuhan tidak bisa mentolerir dosa. Akibatnya Bapak Ananias seketika itu juga mati. Tahun ini adalah tahun integritas. Untuk memasuki tahun integritas ini, kita juga diminta Tuhan untuk berintegritas. Apa yang harus kita lakukan supaya kita punya integritas tinggi? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus berani berkata jujur. Jangan seperti Bapak Ananias, tidak mau berkata jujur. Masuki tahun ini kita harus berani berkata jujur. Katakan, aku harus berkata jujur. Dan harus tidak boleh berbohong. Walaupun nanti dampaknya dengan kita berkata jujur, ada memang yang tidak suka atau mungkin kita dimarahin. Tapi setidaknya Tuhan suka dengan apa yang kita perbuat. Kita tidak bohong. Tuhan sangat suka dengan orang-orang yang jujur. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus mempunyai hati yang tulus. Untuk melakukan segala hal, kita harus punya motivasi yang benar. Jangan ada udang di balik peyek ya adik-adik. Artinya, jangan melakukan segala sesuatu itu karena kita punya keinginan yang lain. Harus tulus seperti apa yang kita lakukan karena kita punya keinginan, yaitu kehendak Tuhan. Jangan punya keinginan kita melakukan kayak pengen dipuji. Jangan kita melakukan sesuatu hal supaya kita terselamatkan padahal nggak selamat. Jangan kita melakukan pengen melarikan diri. Wah, itu semuanya tidak baik. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita mengajak
Bapak Ananias dan Ibu Safira. Boleh, kita harus sepakat, kita harus sehati melakukan kehendak Tuhan, bukan sepakat atau sehati melakukan yang tidak baik. Yang keempat, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Sekalipun kita melakukan hal yang baik, yang benar di mata Tuhan, ingat bahwa kalau kita melakukannya itu karena Tuhan yang mengurapi kita, karena Tuhan yang memberikan kita kesanggupan melakukannya. Jadi segala kemuliaan dan pujian kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini adalah satu, berani berkata jujur. Ayo katakan, berani. Aku mau berkata jujur. Aku berani berkata jujur. Itu yang pertama. Berani bukan hanya mau, tapi harus berani berkata jujur. Yang pertama, berani berkata jujur. Yang kedua, melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Artinya punya ketulusan hati. Yang ketiga, mengajak orang lain sepakat untuk melakukan kehendak Tuhan, mengajak orang ataupun merencanakan segala yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Untuk pesan firman Tuhan hari ini, siapa yang mau melakukannya, angkat tangannya. Siapa yang mau berani berkata jujur, angkat tangannya. Wow, kamu benar-benar anak yang hebat, generasi milenial yang benar-benar diurapi dan dipakai Tuhan. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih untuk firman hari ini. Biar kami Tuhan mendengar firman ini dan kami juga melakukan firman Tuhan. Mari Tuhan, biar semuanya telinga yang mendengar hari ini, kami berani berkata jujur, mempunyai hati yang tulus, mengajak atau merencanakan segala sesuatunya itu seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami tidak mencuri kemuliaan. Biarlah sungguh kami menjadi orang-orang yang hebat, yang punya integritas tinggi sesuai seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Gampang kan? Sekali lagi ya. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ayat hafalannya sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati yang banyak sekali. Yuk kita buat aktivitas. Yang pertama, siapkan kertas yang sudah di-print, lalu gunting, lalu pensil warna dan benang atau pita. Yang pertama kita gunting dulu kertasnya sesuai pola yang ada. Yuk. Sudah jadi, sudah digunting. Sekarang waktunya kita warnain. Habis diwarnain kita lubangin yang di sini, lalu kita kasih pita atau benang. Oke, ayo adik-adik. Oke, sudah jadi. Bapak sudah gunting, sudah warnain dan sudah kasih pita atau benang ya. Selamat mencoba. Salam adik-adik, saatnya kita mendengarkan pengumuman minggu ini.
Yang pertama, ibadah online masih 3 kali ibadah ya adik-adik. Jadi tetap setia. Yang kedua, pemenang aktivitas membuat sketsa batrahmu sebagai berikut. Yang ketiga, bagi adik-adik yang butuh dukungan doa, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak koordinator beribadahnya. Mengerti? Yang keempat, untuk sementara ini Araudio bersama Vihop Radio itu tidak tayang dulu ya adik-adik. Jadi jangan bersedih dulu ya. Oke, tetap setia. Nantikan terus kejutan dari Araudio. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Kami, kakak sekolah minggu, mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang lahir di bulan Maret. Yeay! Kiranya Tuhan Yesus memberkati yang banyak sekali. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Jangan lupa ada ibadah Jumat Agung jam 8 pagi via Zoom. Ingat, via Zoom pastinya. Ajak teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, mama papa untuk ibadah Jumat Agung dan rasakan hadirat Tuhan. Sekian pengumuman minggu ini ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati yang banyak sekali. Dadah. Adik-adik, saatnya kita berdoa, kita satukan hati kita berdoa buat bangsa kita. Mari Kak Ernita undang, kita satukan hati kita. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami, pegang terus tangan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa buat bangsa kami. Berkatilah bangsa kami, jagain terus bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati Bapak Jokowi untuk boleh Tuhan beri hikmat kepada Bapak Jokowi untuk memimpin negeri kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat sekolah-sekolah, biar kami Tuhan Yesus sekolah-sekolah boleh segera buka Tuhan, dan kami kembali boleh bersekolah dengan tatap muka dengan teman-teman, dengan guru kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah selesai ulangan PTS Tuhan. Terima kasih buat hikmat-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Berkati teman-teman dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan tetap jagai
Tuhan tetap lindungi Tuhan. Terima kasih berkati semua kakak-kakak sekolah minggu. Orang tua kami, mama papa kami, Tuhan jagai juga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga kepada Pak Wi Tuhan. Gembala rayon kami Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan beri umur yang panjang. Tuhan berikan kesehatan. Kami juga berdoa buat sekolah minggu koordinator, sekolah minggu KIAP Tuhan. Tuhan pegang tangannya, Tuhan jagai, Tuhan beri hikmat pada KIAP Tuhan. Untuk boleh Tuhan Yesus menjadi berkat di sekolah minggu Tuhan Yesus. Di Erokit Tuhan. Adik-adik kita siap untuk menerima berkat Tuhan lewat hamba Tuhan saat ini. Hadirin kasih Tuhan, luar biasa hari ini kita akan sudah firman Tuhan. Angkatlah tanganmu, siapkanlah hatimu. Biarlah kiranya kasih karunia anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa yang di surga. Dia sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang begitu indah, begitu manis, memampukan kita semua mulai hari ini sampai nanti kembali Yesus menjemput kita di awalan permai pada kedatangan yang kedua kali. Dan kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin. Shalom.